warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi. Ya, itulah pokoknya mah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama. Saya dari kelas 4 dengan nomor pokok mahasiswa 101200320. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung, atau sering disebut dengan STI Bandung. Saya merupakan mahasiswa dengan jurusan Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Unsur dalam berkomunikasi. Unsur dalam berkomunikasi meliputi 5 unsur yang dikenal dengan formula 5W plus 1H, yaitu komunikator, who atau communicator, short sender, pesan, says, what atau message, media, in which channel atau channel media, communicant, yaitu to whom, communicant, communicate, receiver, recipient, dan effect, impact, and influencer. Tujuan komunikasi bisnis secara umum ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis, yaitu memberi informasi informing, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi atau collaborating, dan melakukan integritas atau integratif dengan audiens. Jenis komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis-jenis komunikasi bisnis, yaitu memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis. Maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi ini. Komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, lalu komunikasi dari atas pada bawahan atau dari atasan ke bawahan gitu ya. Nah, jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal. Akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini adalah dilakukan oleh seorang pimpinan kepada karyawannya. Bentuk komunikasi ini biasanya dilakukan secara umum. Selanjutnya yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Nah, untuk jenis komunikasi dari bawahan ke atasan, komunikasi bisnis ini bisa dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atas ke bawah. Dalam komunikasi ini contohnya memberikan laporan rutin dan karyawan kepada atasan atau pimpinannya. Nah, dan selanjutnya adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Berikutnya, mengenai bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis secara umum, dalam dunia usaha atau bisnis, komunikasi merupakan unsur terpenting agar mencapai tujuan dalam usaha tersebut dengan baik dan sesuai harapan. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis yang lainnya dalam dunia bisnis, komunikasi bisnis memiliki 2 bentuk yang lazim yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam berkomunikasi. 2 bentuk ini yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk komunikasi verbal diambil dari kata dasarnya yaitu verbal. Komunikasi verbal ini menggunakan satu kata atau lebih. Dalam dunia bisnis, bentuk komunikasi verbal ini digunakan baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung
menggunakan bahasa tanda, simbol, dan bahasa tubuh. Namun simbol atau tanda-tanda tersebut dapat memberikan pelukisan atau deskripsi apa yang disampaikan. Selanjutnya adalah perencanaan pesan-pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Perencanaan bisnis merupakan satu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Lalu untuk tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Proses penyusunan pesan. Proses penyusunan pesan diantaranya ada perencanaan pesan. Dalam tahap ini ditentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan secara rinci. Tahap perencanaan tersebut meliputi yang pertama penentuan tujuan, yang kedua analisis audiens, yang ketiga penentuan ide pokok, yang keempat pemilihan saluran dan media. Dilanjut dengan ada penyusunan pesan setelah tahap perencanaan. Selanjutnya, ide atau gagasan dituangkan ke dalam pesan tertulis. Tahap itu meliputi apa sih namanya teh? Meliputi menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, mencetak pesan. Nah, itu untuk penyusunan pesan. Penyusunan pesan setelah tahap perencanaan selanjutnya, ide atau gagasan dituangkan ke dalam pesan tertulis. Tahap itu meliputi dua kegiatan, yaitu mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Revisi pesan yaitu pesan yang telah disusun dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Berbagai kegiatan pada tahap revisi adalah menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan mencetak pesan. Selanjutnya yaitu materi penulisan revisi pesan bisnis. Keterampilan merevisi pesan-pesan bisnis tertulis dari mulai penulisan draft. Selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut seperti berikut ini. Ada 4, yaitu yang pertama substansi pesan, yang kedua mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Yang ketiga mengedit mekanika atau teknik penulisannya. Dan yang keempatnya itu adalah mengedit format dan layout. Pesan-pesan bisnis lisan ada 3, diantaranya substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya bahasa. Pemilihan kata yang tepat kayak gimana sih? Nah, yang pertama, pilihlah kata-kata yang sudah familiar atau sering dikenal sama kita gitu ya. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. Dan yang ketiga adalah hindari kata-kata bermakna ganda. Dan berikutnya membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Ada 3 jenis kalimat. Yang pertama kalimat sederhana, kedua kalimat majemuk, ketiga kalimat kompleks. Kalimat tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu paragraf. Nah, berikut adalah cara pengembangan paragraf sebagai berikut itu adalah ada 5. Yang pertama ilustrasi, kedua perbandingan, persamaan dan perbedaan kayak gitu. Yang ketiga pembahasan sebab dan akibat, yang keempat klarifikasi, dan yang kelima pembahasan pemecahan masalah.
Perencanaan pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Hal yang perlu diperhatikan ada 4. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup gitu. Manfaatnya apa sih? Nah, manfaat pengorganisasian yang baik nih ya. Ada 4 juga. Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Dan yang keempat, yaitu mempermudah pekerjaan komunikator atau communication gitu ya. Lalu, pengorganisasian pesan-pesan melalui outline, yaitu mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan outline. Tahap 1 adalah sebagai berikut. Nah, jadi tahap-tahapnya adalah mulailah dengan ide pokok, lalu nyatakan poin-poin pendukung yang penting, dan serta ilustrasi dengan bukti-bukti. Lalu menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi penyusunan outline. Tahap kedua adalah yaitu dengan cara pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung. Setelah menganalisa kemungkinan, reaksi audiens dan memilih pendekatan umum, pemilihan rencana organisasional adalah yang pertama, direct request. Yang kedua, pesan-pesan rutin, good news atau goodwill gitu ya. Yang ketiga, pesan-pesan bad news. Yang keempat, pesan-pesan persuasif. Gitu. Untuk penulisan pesan positif, pesan negatif, dan pesan persuasif. Menulis jawaban positif. Untuk menulis jawaban atas segala permintaan informasi yang positif tersebut dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Terus yang pertama itu surat konfirmasi pesanan. Diperlukan apabila terdapat pesanan produk dalam jumlah dan nilai yang cukup besar. Sebaiknya apabila nilai pesanannya relatif kecil, maka tidak diperlukan confirmation letter atau surat konfirmasi pesanan kayak gitu. Terus yang keduanya, menjawab permintaan informasi. Tiap permintaan itu penting, baik dari dalam atau luar organisasi. Pendapat orang lain tentang organisasi akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan dalam menangani permintaan tersebut. Untuk hal-hal mengenai menjawab permintaan dengan penjualan potensial, yaitu memberi tanggapan terhadap semua permintaan dan menjawab semua pertanyaan, lalu mendorong penjualan yang akan datang, dan memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan dengan memberikan tanggapan yang baik dan tambahan informasi produk terbaru. Lalu menjawab permintaan tanpa penjualan. Bentuk jawaban lain atas permintaan yang berasal dari luar organisasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan lengkap. Dan yang kedua adalah memberikan kesan yang baik dan menyenangkan terhadap pelanggan. Nah, gitu teman-teman ya mengenai dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Mohon maaf ya kalau misalkan banyak kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan yang agak kurang jelas juga gitu ya, karena saya di sini juga sambil baca PowerPoint juga gitu kan. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan materi tentang dasar komunikasi dan komunikasi bisnis, yaitu setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik yang ditetapkan untuk setiap anggota karyawan Anda dalam pembukuan. Misalnya, Anda harus memetakan dan memberikan informasi yang jelas tentang hak akses laporan keuangan dan proses pencatatan pembukuan bisnis. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tentunya laporan keuangan Anda bisa saja digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Gitu ya teman-teman untuk kesimpulannya. Jadi,
Setiap bisnis itu harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik agar semuanya berjalan dengan lancar gitu. Baik komunikasi antara atasan bawahan, bawahan atasan, atau komunikasi yang lainnya sama karyawan gitu. Jika adanya komunikasi berjalan baik itu perusahaan, maka komunikasi kita juga harus bagus gitu ya. Mungkin sekian dari saya gitu selaku mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung atau STI/STMB Bandung. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Karena like dan komen dan subscribe itu gratis gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and see you to materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.